kalau kami boleh merayakan Paskah. Oleh karena Tuhan Yesus telah merelakan hidupnya buat kami. Engkau rela disalibkan, Engkau rela mati, bahkan Engkau rela menanggung segala kutuk atas dosa kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai dengan hari ini kami masih boleh menikmati setiap nafas daripada kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami menarik udara, tidak ada yang menghambatnya. Tapi saat ini juga kami mau mengaku dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali setelah kami menarik udara itu, kami pergi saja, bahkan kami tidak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas setiap nafas yang boleh kami hirup sampai dengan hari ini. Dan biar pada pagi ini Tuhan, setiap kami membawa ucapan syukur, kami katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas yang kepadamu Tuhan, Engkaulah Allah Juru Selamat kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin terlepas dari segala mara bahaya. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kami tidak mungkin terlepas dari segala rancangan-rancangan kecelakaan. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak hal-hal yang dapat menjadi mara bahaya buat kami. Tapi sampai dengan saat ini, kami dapat berdiri di hadirat. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, selain daripada dengan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami berikan hormat kami, segala pujian kami hanya kepada-Mu. Kiranya Engkau berbicara di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini, bukan yang menjadi pemikiran daripada manusia, tapi biarlah Roh Kudus, hamba berserah kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kiranya Engkau memakai mulut dan bibir hamba-Mu ini Bapa, hanya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan biarlah hamba boleh menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Kalau kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat
Paskah, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat Paskah. Amin. Berapa banyak yang boleh bersuka cita pagi ini? Boleh kita lambaikan tangan kita. Haleluya, haleluya. Nah, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya melayani di Medan. Dan hari ini puji Tuhan diberi kesempatan sama Pak Pendeta yang sama-sama sebarani kami. Dan saya percaya semua karena mujizat Tuhan, sehingga saya boleh sampai di tempat ini. Kita boleh bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Amin. Dan kita juga semua tahu pasti bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita juga tidak mungkin ada sampai dengan pagi ini. Berapa banyak yang percaya? Lambaikan tangan kita. Saya sering mengajak ya saudara-saudara, khususnya para pasien ya, untuk coba tarik nafas gitu ya. Lalu apa yang ditarik? Oh ya, udara, oksigen gitu ya. Pernahkah terpikir oleh kita, pada waktu kita menarik nafas, lalu tiba-tiba nafasnya nggak ada yang mau ditarik? Lalu saya katakan, kalau belum pernah, coba deh nanti ambil plastik besar, ya kan? Lalu masukkan ke kepala kita, besar-besar buat plastiknya, kumpulin semua udara, ya kan? Lalu kita ikat, lalu tariklah nafas dari dalam plastik itu. 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali, bahkan mungkin 4-10 kali bisa. Tapi pada akhirnya udara yang ada di dalam plastik itu kemudian akan berubah menjadi karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini merupakan racun di dalam darah kita. Maka seketika itu juga, sekalipun ada udara yang ditarik, tapi kita rasa kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lalu kalau udah terasa nggak bisa tarik nafas lagi, lepaskanlah talinya. Dan pastikanlah setelah lepas talinya, ternyata ada udara lagi yang bisa kita tarik. Pekerjaan siapa itu? Mungkinkah kita bisa menciptakan udara bagi diri kita sendiri? Tidak mungkin. Atau saya mau berkata, mungkinkah orang-orang di sekitar kita itu kemudian bisa mengurangi jatah udara yang kita tarik? Mungkin sebagian berkata, tapi dia jahat kali sama aku nggak tahan. Lalu kita merasa hidup kita tersakiti, padahal kita tetap bisa hirup udara. Coba tarik udara. Wih. Coba ingat. Berapa banyak perbuatan orang yang mengecewakan kita sampai dengan hari ini? Banyak. Tapi coba ingat, waktu tarik udara, wah bisa ada udaranya. Biar orang jahat, biar orang mereka-rekakan apapun dalam hidup kita, saya mau katakan, selama Tuhan yang mau kita hidup, maka kita akan tetap hidup sampai dengan hari ini. Berikan tepuk tangan. Amin. Hari ini tentang Paskah, yaitu Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi saya sering merenungkan ya, tanpa kematian Tuhan Yesus nggak ada kebangkitan. Jadi Paskah ini bagiku, bagi yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Paskah itu mulai dari hari Jumat kemarin, udah Paskah itu buatku. Sebab kalau nggak meninggal Tuhan Yesus, nggak ada Paskah kan. Jadi kalau dikatakan inilah perayaan yang terpanjang di sepanjang masa, 2 kali 24 jam, ya 3 hari. 3 hari dirayakan Paskah. Saya bayangkan hari Jumat kemarin kita memperingati
matinya Tuhan Yesus. Tapi kita bukan hanya matinya kita pikirkan, kita bersyukur kalau bukan karena kematian Tuhan Yesus kita nggak bisa ada di tempat ini. Katakan amin. Jadi mulai dari hari Jumat kemarin kita tetap semakin dikuatkan dan dikuatkan. Amin. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saya kaitkan dengan kebangkitan rohani orang percaya yang memiliki hati yang gembira. Tanda orang percaya yang mengalami kebangkitan rohani adalah hidupnya penuh dengan kegembiraan. Coba berikan dulu senyum kiri kanan. Katakan Tuhan mengasihimu. Soalnya tadi pada datang udah pada murung semua. Ya, yang diingat apa? Persoalan. Yang diingat penyakit. Yang diingat duit kita kurang. Yang diingat nanti udah mau jatuh tempo, bayar cicilan belum ada duitnya. Yang diingat hak kita yang seharusnya diberikan itu belum kita dapetin gitu ya. Hari ini saya mau katakan itu jauh lebih kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus yang bangkit. Kalau kita percaya Tuhan Yesus punya kuasa yang tak terbatas, kita percaya segala persoalan kita, permasalahan kita diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, saya akan lanjutkan. Sudah disambungkan? Oke. Nah, ini otak manusia. Karena kebetulan Tuhan tugaskan saya melayani sebagai dokter, jadi belajar di kedokteran ya beginilah ya. Yang kami pelajari adalah tubuh manusia ya. Dan tubuh manusia itu juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi saya percaya kalau seorang dokter tidak mengakui adanya Tuhan, itu kegagalan yang terbesar buat kami. Walaupun pada faktanya sisipan tentang pengetahuan tentang Tuhan itu sangat minim di dunia kedokteran hari-hari ini. Kita sibuk dengan penelitian demi penelitian, kita sibuk dengan persoalan-persoalan di kedokteran, kita lupa bahwa yang menciptakan tubuh manusia itu adalah Tuhan. Kalau tubuh kita aja bisa diciptakan Tuhan, apa susahnya buat Tuhan memberikan kesembuhan? Yang percaya katakan amin. Tapi hari ini pesannya itu Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira gitu. Iya Bu, jangan cuma di sini ketawanya ya kan. Nanti pulang dari sini balik lagi marah-marah, ya kan, sedih-sedih, kacau yang dipikirkan. Lalu kemudian ketika dokter bilang, Bu jangan stres, nanti dokternya yang dimarahin. Kayak mana dokter ini? Udah tahu lah sakit, dia stres lah katanya. Kayak mana mau gembira orang kita sakit? Boleh dari C. Amin. Tapi hari ini kita harus paham. Lihat nih, ini otak manusia ini. Jadi di bagian yang luar itu, ini tempat di mana kita memperhitungkan segala sesuatu. Jadi 5 kali 5 25 di sini. Oke? Kita berpikir masalah kita berat di sini. Kita berpikir orang lain kok jahat. Di sini. Oke? Paham ya? Kita mikir masalah-masalah yang nggak bisa kita selesaikan itu di sini. Lalu kalau yang kita pikirkan itu yang berat, yang nggak bisa kita tanggung, maka akan muncul perasaan bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, bisa galau, bisa gelisah, paham? Lalu dia akan masuk ke sini rasanya yang merah. Ketika udah masuk sampai ke sini, dikirim memorinya di sini, diingat seumur hidup. Mana ada orang lupa kalau uangnya belum dibayar? Gak ada orang bisa lupa. Oh kemarin suamiku tuh ngomong kasar. Gak ada orang bisa lupa. Semua nyimpan sakit hati. Hati-hati. Udah paham? Kalau hari ini kita masih simpan sakit hati, itu di sini disimpan. Nih, di dua ini, hipokampus. Kemudian ini ada amigdala dan basal ganglia namanya. Disimpan.
Kadang nggak tahu lagi ngapain gitu ya, lagi sendiri termenung, teringat, nangis, kecewa. Paham? Ada yang nggak mengerti, angkat tangan biar kuulang lagi. Lalu tanpa sadar, hari-hari yang kita alami sekarang itu sebenarnya adalah gambaran dari apa yang kita telah lewati sejak masa kecil. Masa kecil, anak kecil bisa sakit hati sama mama papa, bisa sakit hati sama abangnya, adiknya, kakaknya. Lalu beranjak dewasa, sakit hati sama teman-temannya, bisa lagi sakit hati lagi sama mama papanya. Jangan buat ini, jangan, semua dilarang, semua dilarang, semua dilarang. Lalu orang tua juga tanpa sadar sakit hati juga sama anaknya. Tengok anakku bandel kali, bandel kali, bandel kali. Tak bisa dibilang cakap. Sampai situ masih paham ya? Itu berarti orang tua dan anak-anak sama-sama rusak otaknya. Orang tua nggak sabar, ya kan? Orang tua nggak sabar, anak-anak juga udah sakit hati sama papa mama. Orang tua bisa juga ditambah sakit hati dengan yang tadi-tadi itu loh. Bekerja, targetnya terlalu tinggi, stres. Kamu harus buat ini, kata atasan. Tiap dengar suara atasan, sakit kepalanya. Berdenyut. Anak-anak juga kayak gitu di sekolah. Mungkin ada teman-teman yang membuli, ya kan? Ada guru yang killer, bawaannya marah aja. Gak bisa ketawa, gak bisa senyum. Salah sedikit langsung sampai kita tiba di satu keadaan dunia di mana apa-apa aja semua itu segala sesuatu akan disikapi dengan negatif. Orang bodoh dimarahin. Paham ya? Orang bodoh dimarahin karena dia nggak tahu apa bahasa Inggrisnya mobil. Lalu seorang guru marah sama anaknya, anak muridnya, dan dia berkata, bodoh kali kau. Sepaham dengan saya? Dan ketika muncul perkataan bodoh kali kau, itu akan didengar oleh otak si anak. Coba aku tanya, ada di sini kita yang suka dibilang bodoh? Angkat tangan. Maka yang muncul adalah rasa kesal, sedih, kecewa. Paham? Lalu kemudian rasa kesal, sedih, kecewa akan masuk di sini. Oke? Lalu disimpan di sini. Oke, next slide. Geser slide. Kan nyambung ya? Oke. Otak yang tadi itu terhubung ke seluruh tubuh kita. Ada hati, ada paru-paru, ada lambung, ada usus. Semua. Cuma ada dua yang gak terhubung dengan otak kita, yaitu rambut sama kuku. Potonglah rambut, berapa kali pun dipotong gak akan kesakitan. Potong kuku kita, berapa kali pun gak akan kesakitan. Paham? Tapi seluruh organ tubuh yang lain, ketika otak itu sakit, maka dia organ tubuhnya akan rasa sakit. Lalu sekarang dunia berkutat dengan apa? Mencari obat yang paling manjur. Dunia lupa Tuhan sudah kasih obatnya, yaitu apa? Hati. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, mantap ini. Aku senang kali di lagu buat ini dibandingin. Cepet nangkep dia. Gak kayak kamu. Next slide.
Oke, biar cepat nanti kelamaan. Next slide. Oke. Juga otak itu nanti terhubung dengan sistem hormon-hormon. Ini kaitannya dengan yang pengen punya anak. Ya, yang pengen punya anak. Biasanya kalau dia belum punya anak, dia hidup dalam kekecewaan. Hidup dalam kesedihan, kepahitan, pokoknya semua serba salah. Ditanya nanti udah punya anak, dia nangis. Nggak ditanya nanti, nangis juga. Dibilang nggak peduli sama aku. Paham? Lihat orang punya anak, nangis. Lihat orang nggak punya anak, nangis. Sama kita ya. Terus sedih. Padahal kesedihan itu akan mengganggu hormon. Hormon itu penting sekali. Gak bisa tanpa hormon orang bisa hamil. Amin. Jadi kalau nanti ketemu ada saudara kita atau kita yang di sini yang mungkin saat ini belum punya anak, hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan aku berserah sama Tuhan. Aku percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Tangan buat Tuhan. Itu. Jadi kalau ketemu orang belum punya anak, waktu Tuhan yang terbaik buat. Jangan ditanya. Kok usah ditanya? Tuhan punya rancangan yang terbaik. Kalau dia dengarkan itu dengan hatinya, hatinya akan kembali dikuatkan dan gembira. Amin. Oke, aku lanjutin. Next slide. Oke, yes. Lalu ada orang yang senantiasa merasakan penyakit di tubuhnya, rasa lemah, tak berdaya, rasa nyeri di sekujur tubuh, gampang marah, gampang sedih, tak bisa gembira. Ada itu di sini? Yang betul. Kalau surveiku membuktikan, kebanyakan orang ke gereja pura-pura gembira. Dan itu udah kualami. Kalau kita pura-pura gembira ke gereja ya, ciri-cirinya gampang sakit kepala. Soalnya hati sedang galau, tapi waktu datang ke gereja ya ditanya sama WL, siapa yang percaya sama Tuhan? Angkat tangan semua. Padahal dalam hatinya kayak mana masalah gitu ya, kayak mana persoalan dunia, bisanya itu diselesaikan. Aku cuma mau bilang, kalau secara manusia nggak mungkin bisa, tapi bagi Tuhan, ya gitulah. Tepuk tangan buat Tuhan. Maka aku mau coba tanya, mana lebih bagus? Kita memikirkan besar masalah kita, atau kita pikirkan besar kuasa Tuhan? So berkata sama masalah dan persoalan kita, Tuhan lebih besar dari kau. Suami mungkin jahat, lebih besar Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Suami-suami bisa diubahkan. Amin. Cuma harus tahu caranya. Nanti nggak tahu caranya, aduh, bukan makin berubah suaminya, ya kan? Caranya catat. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Klik kan slide-nya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Cara supaya suami bertobat, udah dikasih Tuhan ya. Cara supaya sembuh, hati yang gembira kan? Cara supaya suami bertobat, istri-istri tunduklah kepada suami. Sebab kalau istri nggak tunduk sama suami, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali juga suami nggak akan bertobat. Kenapa? Karena yang aku beritahukan ini loh, nggak ada orang yang suka dikritik. Gak ada orang yang suka dinasehati. Sampai situ bisa ngerti ya. Orang kalau memang udah jahat, udah bawaan otaknya sedang rusak, makin dinasehati, makin apa? Melawan. Maka 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 itu mengajarkan kepada kita, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2, kalau suamimu jahat,
tunduk saja, lakukan aja apa yang baik untuk dia. Ya. Supaya apa? Supaya otaknya bisa disembuhkan. Itu otaknya lagi rusak. Korslet. Lah ya korslet lah. Istrinya di rumah kok dia malah lebih senang di tempat lain. Kan korslet namanya. Otaknya lagi ya. Kalau otak korslet diapain nang? Diputus listriknya, ya mati dia. Otak korslet itu diperbaiki, kabelnya itu dibagusin, dirapiin. Hah? Dengan apa? Jadi istri yang tunduk. Suami pulang tengah malam, istri sambut dengan tari-tarian. Bisa loh. Supaya korsletnya bisa sembuh. Iya, dia korslet nanti di dalam mikir, aku di mana ini? Kok kayak enak, iya kan? Kok kemarin aku rasa enak itu di kafe sana. Kok ini kayaknya aku pulang ke rumah kok enak kali. Yang kalau memang masih korslet dia besok kesana lagi kan gitu. Tapi kalau udah mulai dia sadar otaknya, baru dia mulai mikir, bodoh kali aku ya. Pergi ke sana, rumahku adalah istanaku. Amin. Nah ini sekarang persoalannya banyak nggak merasa istana lagi rumahnya. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu yang cerewet. Bu, ada yang suka dicerewetin? Angkat tangan. Gak ada kan? Kenapa? Karena cerewet. Ini masuk otak tahu nih. Ditusuk. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Entah apapun persoalan kita, selalulah berkata dengan lemah lembut. Itu akan meredakan semua amarah. Ya, aku tahu nggak enaknya di rumah, banyak pekerjaan, capek ya. Tapi suami juga begitu. Nah kalau dua-dua saling menyerang, suami bilang, aku udah capek kerja, kok suruh-suruh lagi bersihkan, ya kan? Nanti suami lagi main HP, dimarahin sama istri, tengoklah, dimarahin. Kau enak kali kau, aku udah capek bersihkan rumah ini, kau main HP. Terpaksa lah suami ke kafe, nggak ada yang marahin, mau main HP dia, mau apapun, ada yang marahin, nggak ada. Hah? Jadi mana lebih enak, di kafe atau di rumah sendiri? Paham ya? Amin. Itu dari cerita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Bisa rasakan kasih Tuhan? Enak? Sambil nyapu rasakan kasih Tuhan ya Bu. Pak, mungkin kerja kita nggak enak. Rasakan kasih Tuhan. Wah baik. Kerjakan semua dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk enak nggak otak kita? Tiba-tiba senyap. Iya, jangan ragu. Yang aku bilang ini, kalau kita rasakan tenang sekarang,
kita sedang disembuhkan sama Tuhan. Nanti pulang nggak bisa lagi marah-marah. Kalaupun kita marah, kita cepat sadar, kenapa aku harus marah? Sebab orang yang bodoh itu harus diajarin, bukan dimarahin. Ya tapi dia bodoh kali. Ingat, orang yang bodoh diajar, yang ngajarin guru. Berarti kalau dia tetap bodoh, yang bodoh guru. Enggak. Yang ibu guru bilang enggak. Bu, aku semua mau bilang, Bu, takut akan Tuhan adalah permulaan. Halo, orang itu manusia kalau dia udah takut sama Tuhan, semua pengetahuan akan dikuasainya. Jadi ibu guru, siapa di sini yang guru? Didiklah anak kita supaya dia jadi anak yang takut akan Tuhan. Tapi mohon maaf, yang kita lakukan adalah kita buat anak itu takut sama guru. Jujur. Saya berdoa, ini balige lagu boti nanti lahir orang-orang pintar dari tempat ini. Karena apa? Gurunya penuh dengan cinta kasih Tuhan. Kalau muridnya bodoh, Bu, dia mungkin mengalami banyak masalah di rumahnya. Dia mungkin kecewa sama bapaknya, dia mungkin kecewa sama mamanya. Semua membuat dia tertekan. Otak itu kalau udah tertekan ini, gak bisa mikir ini. Apa aja pasti dia mikir sulit, gak bisa, gak sanggup. Itu ciri-cirinya. Gak sanggup aku, Bu, gak bisa aku, Bu. Atau kalau lebih parah lagi, gak mau aku, Bu, katanya. 5 tambah 3 8, gak mau aku. Kenapa lupa? Bu, otaknya lagi rusak. Oke, otaknya sedang rusak. Oke. Ini nggak bergerak-gerak slide deh. Oleh karena bagian hipokampus terlalu banyak mengingat hal-hal yang negatif, buat kecewa, menyakitkan, dan marah, sehingga basal ganglia dan amigdala terus berada dalam keadaan stres yang akan mengganggu seluruh sistem saraf dan hormon. Udah gak usah dipikir kali, bagian punya itu. Intinya, buatlah orang gembira, maka dia akan berubah jadi baik. Buatlah orang bisa merasakan kebahagiaan, maka dia akan bisa baik. Percaya, ini bukan aku yang bilang, ini Tuhan yang bilang. Amin. Oke, next slide. Itu sebabnya ketika manusia berdosa, mana? Bisa slide-nya, biar muncul ayatnya. Cekrek. Cek. Harus sabar. Iya kan? Boleh aku marah? Kan? Jujur aja, pasti mau bilang boleh. Yang bilang boleh aku marah, berarti dia pemarah. Di dalam hatiku akan selalu diingatkan Roh Kudus, jangan marah. Tapi kalau kemudian aku jadi marah, aku akan sadar kenapa aku marah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, semalam aku main futsal sama anakku, sama ada sepupuku. Makanya aku pincang hari ini. Ini bengkak kali nih udah. Ankle ini, pergelangan kaki. Aku masih baru jejak, ditendang, des. Waduh, semalam udah aku pikir patah lah ini. Yang ada dalam bayanganku, ke Bali dia aku besok kayak mana nih? Ya. Tapi lalu aku cepat berpikir jangan. Gak usah kau pikirkan itu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Tuhan peduli dan mengerti. Itu loh. Semalam rasa sakit yang kurasakan sampai memuntah. Sampai mual. Anakku sampai terdiam nih aku, gak tahu mau buat apa. Mungkin dia berpikir kenapa gak marah-marah bapak ini. Aku coba Yesus. Sampai mual.
Benar-benar mual. Baru ini aku rasakan kayak gitu, pikirku kan. Mau bilang, bodoh kali kau tendang aku. Berdosa juga, aku pikir kan. Jadi aku cuma bilang satu, udahlah Tuhan, aku tahu lah kau mau ngajarkan aku sesuatu lah. Aku bilang, ya sudah. Semalam mau jalan pun payah, tapi pagi ini puji Tuhan agak lebih ringan lah. Ya, semua Tuhan yang kerjakan, tepuk tangan dengan Tuhan kita. Nih, apa yang dilakukan Tuhan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Waktu kita berdosa, Tuhan tidak menghajar kita. Waktu kita berdosa, Tuhan gak marah sama kita. Dia malah kasihan sama kita. Mungkin banyak orang yang buat jahat sama kita hari ini. Kita marah sama dia. Kita bilang kau gak ada otak gitu. Bodoh kau, bodoh gitu. Jahat kau. Kita bilang gitu. Aku semua mau bilang, kalau Tuhan saja kepada kita, Dia gak pernah menghancurkan kita. Tapi supaya kita tahu juga, Tuhan pernah marah loh. Pernahkah Tuhan kehilangan kesabaran dan tidak mengampuni manusia yang berdosa? Pernah. Masa Nuh. Oke. Lalu hari ini coba ingat, oksigen yang kita hirup adalah bukti Tuhan tetap sabar sama kita. Apa Tuhan gak tahu orang itu berbuat jahat sama kita? Tahu. Apa Tuhan gak peduli? Ya peduli lah. Maka Dia kasih tetap hidup. Semua kalau Tuhan udah habis sabar, air bah Dia turunkan. Next slide. Klik. Di Kejadian ya. Di kitab Kejadian itu. Bisa geser slide-nya? Klik. Bukan. Ada ayatnya tadi. Yang Nuh. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Paham? Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Itu sebabnya kita sampai hari ini bisa melihat pelangi. Itu bukti janji Tuhan, Dia gak akan membinasakan lagi. Dia akan tetap sabar. Sampai kapan? Nggak tahu. Sabarnya Tuhan. Semua manusia berdosa. Semua manusia melakukan kesalahan. Tapi Tuhan sabar. Sampai kapan? Ya kalau memang manusia itu mau bertobat, ya syukur. Tapi yang punya waktu cuma Tuhan. Tapi kalau hari ini kita masih hidup, kita masih bernafas, artinya Tuhan masih sabar sama kita. Bilang kiri kanannya, Tuhan mengasihimu. Tahu apa kasih? 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Sabar gak sama orang yang berbuat jahat sama kita? Sabar gak nungguin istri lama? Sabar gak nungguin suami pulang? Ya lagu tadi itu, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sabarnya Tuhan udah Dia buktikan. Amin. Anak-anak sekarang banyak kehilangan kasih sayang orang tua. Sebenarnya bukan karena orang tua gak punya waktu buat anak-anaknya, tapi karena orang tua tidak menunjukkan sabar sama anaknya. Catat nih, orang tua sekarang bukan gak punya waktu buat anak, tapi waktu yang dia punya buat anak cuma buat ngapain? Marahin anak. Anak salah dimarahin. Anak itu butuh kasih sayang.
Nggak bisa tahu, nggak bisa menyadari kasih sayang itu bayi, nggak bisa. Dia cuma dengar, dia cuma rasakan apa yang dilakukan sama papa mamanya. Jadi kalau bayi bangun tengah malam, lalu mamanya nangis, ya, kecewa, itu anak tidak akan mendapatkan kasih sayang. Sebabnya ada tumbuh kembang anak juga akan semakin terganggu. Bukan karena kurang waktu. Ya tapi kan ku gini-gini kan anakku, ku sayang-sayang. Ya kita bilang tidurlah. Lah si anak perlu waktu bersama sama bapaknya. Datang bapaknya, tidurlah kau, tidur. Dia perlu waktu bersama sama bapaknya, merasakan apa? Kesabaran dari bapaknya. Sabar nggak bapaknya nungguin dia? Ya, dia sering maksain anak tidur kan? Matikan lampu, ngamuk anaknya. Emang dia mau ngapain? Dia cuma mau merasakan sama kita. Ngapain sabarnya kita? Sebab apa? Bapaknya mungkin pulang jam 5, mamanya mungkin jam 5 pulang ke rumah. Tapi yang dikerjakan apa? Rumah, bersihkan rumah sambil marah-marah. Awas kau, jangan ke situ kau. Awas. Sama suami istri juga kayak gitu. Ini sekarang zaman now nih ya, banyak istri-istri begitu. Istriku enggak. Haleluya. Oke. Dikasih makan sama suaminya kan? Itu Pak makanannya katanya. Itu versi paling kejam. Udah ku masak tadi di situ, kau ambil aja piringnya, taruh nasimu seberapa kau mau ya Pak. Kan kau suka berapa kau mau aja. Makan sendiri. Gak usah lah dicuci piringnya. Apa taruh aja di situ piring kotor. Taruh aja, biarin aja. Lalu si istri ngapain? Ya entah sibuk ngapain lah. Bersihkan rumah, apa semua diberes-beresin. Paham? Coba tanya sama diri sendiri, apa bedanya ngasih makan binatang peliharaan? Ya tapi kan aku sibuk membersihkan rumah. Lalu suami kecewa. Maka yang di rumah itu yang terjadi apa? Kecewa. Suami dan istri saling kecewa. Anak-anak ngapain? Tambah kecewa. Sebab udah di rumah. Suami istri sibuk dengan urusan masing-masing. Oke. Ya ditemani. Suami perlu ditemani, istri juga perlu ditemani kok. Kan sama-sama cerita. Amin. Supaya apa? Otaknya bisa sembuh. Dia udah kecewa dari kantor. Ibu-ibu juga kecewa. Pekerjaan rumah nggak siap-siap, ya kan? Kecewa nggak? Kecewa. Udah syukur dikasih rumah sama Tuhan. Kapan bersyukurnya coba? Pernah kita bersyukur? Lihat kotor sekarang kan marah kan? Ada yang suka lihat kotor? Angkat tangan. Hah? Lihat rumah kotor ada yang suka? Lihat rumah kotor ada yang bersyukur? Tuh, nggak tahu bersyukur semua kita. Yang ada apa? Kecewa. Rusak otak kita. Kalau kecewa, bersyukurlah. Lihat yang kotor. Berarti ada yang dikotor. Lah iya. Kalau nggak ada lantai rumah, apa yang mau dikotorin? Maka bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Ada lantai rumahku, tapi kotor Tuhan. Pasti Tuhan bilang bersihkanlah. Gak usah marah. Amin. Saya bertemu dengan banyak pasien yang gak sembuh-sembuh. Ya, sembuhnya itu hanya apa? Ketika dia gak marah lagi. Sampai ku korek gitu. Apa yang buat ibu-ibu marah yang lihat rumah kotor? Tapi ada juga bapak-bapak yang kayak gitu, nggak bisa lihat nggak rapi, dimarahin semua. Kalian yang nggak disiplin, kalian harus begini. Aku bilang,
itu kan dia hanya perlu melakukannya dengan gembira. Pasti dia kerjakan. Orang tua jangan cuma nyuruh-nyuruh. Ingat, perintah itu nggak enak di otak. Nggak ada orang suka diperintah. Coba angkat tangan di sini yang suka diperintah. Aku gembira kali kalau aku diperintah lah. Nggak ada. Orang paling benci itu disuruh-suruh. Orang akan mengejar apa yang menyenangkan. Maka kalau kita pengen orang lain melakukan apa yang kita mau, kita duluan melakukan. Tapi jangan lakukan dengan marah-marah, nanti diketawain. Tuh kan bodoh. Udah tahu nggak suka dia, tapi dikerjakan, kan bodoh. Kerjakan dengan sukacita lah. Oh, haleluya, bersihkan. Sambil senyum-senyum gini ya, oke? Hah? Nanti suami nanya, kau kok senyum-senyum? Mau ikut sama-sama ke sini. Amin. Anak-anak juga kayak gitu. Kenapa mau kamu kayak mama? Gembira terus. Coba. Ada sini anak-anak yang nggak mau gembira kayak mamanya? Masalahnya nggak pernah ketemu mamaku gembira katanya. Olana muruk. Amin. Next slide. Biar ditutup. Tidak sia-sia. Oke, ini dia Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus adalah bukti Tuhan itu sayang sama kita, sabar. Belum pun kita bertobat, dia udah kasih Tuhan Yesus mati. Belum pun kita ngaku dosa sama Tuhan, dia udah kasih Tuhan Yesus itu. Pertanyaannya adalah, maukah kita percaya kalau Tuhan Yesus itu mati karena mengasihi kita? Yang mau percaya angkat tangan. Maukah kita percaya kalau Tuhan Yesus mati mengampuni kita bahkan sebelum kita mengaku dosa kita? Maukah kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mau memaafkan kita karena udah dianggap Tuhan kita udah sakit semua? Orang sakit butuh paham ya? Siapa butuh obat sini kalau sakit? Angkat tangan. Ih, kan gak ada yang mau ngaku kan? Takut kan? Gak apa-apa, Tuhan tetap kasih obatnya kok. Tinggal kita mau terima atau tidak. Tandanya kita menerima obatnya dari Tuhan, maka kita akan mengucapkan syukur. Tuhan, terima kasih karena Kau mau mati buatku. Terima kasih, itu adalah bukti dari kesabaran Tuhan buatku. Setiap hari kita mengucap syukur. Supaya apa? Otak kita itu bisa sembuh. Otak kita bisa sembuh. Amin. Pengorbanan Kristus adalah bukti cinta Tuhan terhadap semua manusia, yaitu Allah yang mengampuni dosa manusia supaya memperoleh hidup kekal bersamanya. Apakah Anda mau menerimanya dan mengucapkan syukur atas pengampunannya? Bilang sama saya, Tuhan, saya bersyukur. Tuhan sudah mengampuni dosaku. Next slide. Apakah yang akan diterima oleh orang yang percaya ketika menerima, mengingat dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk menebus dosa manusia? Roh Kudus. Waktu kita mengucapkan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Siapakah Roh Kudus? Dialah Roh penghibur. Hati kita akan dihiburkan. Waktu kakiku kemarin ditendang, Tuhan terima kasih untuk pengampunan-Mu. Aku terhibur. Bisa aja aku langsung ke telepon sama si abang pendeta. Tak sanggup aku. Kayak mana aku mau bawa mobil sampai ke sini. Tapi aku percaya sama Tuhan. Tuhan, tidak ada yang terjadi tanpa rencana Tuhan. Amin. Jangan langsung marah. Bisa aja yang sepupu gitu kutokokkan, bodoh kali kau. Bisa aja. Tapi waktu aku bilang dia bodoh kali, otakku juga akan aku akan stres. Dan aku tahu pasti tambah sakit.
Kalau tenang aja, sabar. Amin. Nah, bagaimana kita mengampuni? Yuk, next slide. Lagi. Oke, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ini dia. Orang hanya bisa bertobat kalau dia diampuni. Paham ya? Orang yang jahat terhadap kita hanya bisa bertobat kalau kita mengampuni dia. Kalau kita nggak mengampuni dia, kita akan membuat dia semakin jahat. Suami kalau nggak diampuni, dia pasti tambah jahat. Ya gimana kalau dia selingkuh? Ampuni. Berapa kali? Ya segitulah. Amin, Bu. Ibu amin aja. Siapa suruh mau nikah sama laki-laki itu? Hari ini anggaplah orang yang berbuat jahat itu. Next slide. Next. Yes. Oke, stop. Lukas 23:24. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu." Apa? Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti bagaimana cara agar kita dapat mengampuni? Maukah Anda menganggap orang yang berbuat jahat adalah orang yang sakit otaknya? Oleh karena segala masalah yang dialaminya sejak dari masa kecilnya. Dan orang yang sakit membutuhkan pertolongan, yaitu obat. Apa obatnya? Hati yang gembira. Tadi Roma 4 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Maka saya mau katakan, kalau ada orang berbuat jahat sama kita, sebelum kita bisa buat dia gembira, dia nggak akan bertobat. Otaknya akan tetap sakit. Maka bisakah dalam pikiran kita, biar nggak usah panjang-panjang, kan gini kan? Kita kadang suka gini. Next slide. Kok jahat kali dia? Ya kan? Berhenti memikirkan kenapa orang tersebut begitu jahat. Atau kita bilang, tapi sakit kali, aku rasa sakit kali loh, ini sakit kali. Terus kita tuntut dia, nggak berubah-berubah dia. Tengoklah, nggak berubah-berubah dia, nggak bertobat. Paham ya? Itu nggak mengampuni namanya. Kalau kita mengampuni, anggaplah dia orang yang sakit otaknya. Udah, titik. Aku pun lagi kupraktekkan setiap hari di jalan gitu ya. Ada orang tiba-tiba terus sakit otaknya. Dipukulnya kita, sakit otakmu. Perlu obat? Tanya sama dia. Perlu obat kau? Amin. Gak perlu mikir panjang kan? Ini yang kita pikiri apa? Kejahatannya. Kok jahat kali? Kok bisa ada manusia kayak dia? Kita bilang pula kayak gitu. Ya maksudnya menciptakan dia siapa? Berarti yang salahkan Tuhan. Suami pun kayak gitu, istri pun kayak gitu, Bu. Ya. Kok bisa kayak gini istriku? Yang mempersatukan kalian siapa? Tuh. Ya perjuangkan. Tuhan udah kasih semua apa yang harus kalian lakukan. Amin. Anggap otaknya sah. Suami pulang tengah malam, otaknya sah. Istri cerewet-cerewet, otaknya sah. Iya Pak. Bapak pulang ke rumah bawa damai sejahtera Pak. Halo, gimana semuanya? Lagi sibuk-sibuk merepet semua. Mana yang bisa dibantu? Itu dengar jawaban kayak gitu sembuh otak. Amin Bu. Otomatis nggak bisa cerewet lagi. Orang udah diobati. Orang tua juga kayak gitu, anak-anak sama orang tua disuruh mama kerjakan dengan cepat, dengan gembira kau kerjakan. Besok-besok takut mama nyuruh kau. Kenapa? Belum disuruh udah dilakukan. Cuci piring, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin.
Waduh, seisi rumah diselamatkan. Men. Oke, jadi kebangkitan rohani ini harus jadi orang kayak gini. Yuk, slide lagi, terakhir aja aku bilang. Terus, panjang kali. Lagi. Yes. Oke, stop. Apakah kita mau dipakai Tuhan sebagai orang-orang yang mengalami kebangkitan rohani hari ini? Berapa banyak yang mau? Angkat tangan. Mau menyembuhkan dunia ini? Atau mau disembuhkan dulu? Dapat dua-dua. Kalau mau disembuhkan hari ini, terima pengampunan dari Tuhan. Kalau mau menyembuhkan, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Anggap otaknya sah. Kan gak panjang-panjang kan? Sakit otaknya. Gak dibalikkan uang kita, sakit otaknya. Udah lama kali gak dibalikkan uangku. Iyalah, Tuhan aku tahu sakit otak. Tuhan pun dari atas sana tengok kok kita perlu uang atau enggak. Lebih dari itu pun dikasihnya ya kalau memang kita butuh. Katakan yes. Nah, ada yang suami istri? Angkat tangan. Oke, bilang sama istri suaminya I love you. Kak, jangan cuma ketawa-ketawa, Kak. Kakak cuma ketawa. Itu I love you itu menyembuhkan otaknya. Lah coba bayangkan lah, di rumah cuma dengar istri yang cerewet, sampai ke tempat kerja nggak ada maksud sebenarnya perempuan itu. Bapak lapar. Masuk otaknya juga, lupa dia siapa istrinya. Sakit otaknya. Amin. Ampunilah. Maka Tuhan Yesus katakan, Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sabar sama orang yang menganiaya kita. Oke, sabar. Karena sabar artinya kita sayang sama mereka. Kalau kita sayang sama mereka, itu akan menyembuhkan otaknya. Mereka perlu merasa bahagia. Udah kasih aja apa yang bisa kau kasih. Yang penting kau senang. Oke, pada waktu nanti dia merasa senang, otaknya akan kembali sehat. Tapi percayalah, kita pasti lebih senang daripada dia. Amin. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas. Roma 12 ayat 20. Jangan sampai bara api di atas kepala kita. Semua orang-orang yang berbuat jahat sama kita sekarang, coba tanya sama diri sendiri, bara apinya di mana? Di atas kepala kita kan? Panas kan? Kita rasakan? Gak enak kan? Itu yang mau kita pindahkan sekarang. Dengan apa? Ampuni dia, anggap dia sakit Berapa banyak yang mau menganggap orang yang jahat kepada kita itu adalah orang yang sakit otaknya. Angkat tangan. Kan gak ada yang mau kan? Karena nanti kalau aku tanya berapa banyak yang mau mengampuni, pasti makin gak ada yang mau. Atau ke Tesla. Berapa banyak kita mau mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita? Angkat tangan. Kan ragu kan? Kenapa? Kita lagi sakit otak. Aku cuma mau bilang, orang yang belum mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia sakit otak. Berapa banyak kita lagi sakit otaknya? Katakan. Tuhan Yesus sudah mati untukmu. Amin. Terima pengampunan dari Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur.
Hari ini terlebih dahulu terima bahwa Tuhan terlebih dahulu mengampuni setiap dosa kita. Dan itu sudah dibuktikannya dengan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Dia mau berkorban buat kita. Begitu sabarnya Tuhan terhadap kita. Oleh karena apa? Tuhan Yesus sendiri berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat." Hari ini mungkin kita belum sadar kalau kita tidak mengampuni orang lain, artinya kita masih sakit di dalam otak kita. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan diberikannya ke dalam pikiran kita. Dia akan menyembuhkan setiap hati dan pikiran kita saat ini juga. Lalu bukan hatimu dan katakan, "Ya Tuhan, aku mau menerima pengampunan-Mu, aku mau menerima pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan." Katakan, "Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan." Sebab segala dosa dan pelanggaran telah diampuninya. Seperti Dia mengampunimu, demikianlah jauhnya timur dari barat. Dia melemparkan setiap dosa-dosamu. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita disembahkan, hari ini kita sembuh dalam nama Yesus. Segala penyakit itu disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau banyak kita yang mau percaya, Kristus yang telah bangkit adalah bukti kuasanya, adalah bukti kuasa Tuhan. Siapa yang mau percaya, segala persoalan kita, permasalahan kita, itu sanggup diselesaikan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Antara kita yang mau menjadi orang-orang yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Angkat tanganmu, saya berdoa untuk kamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Ini adalah tangan daripada anak-anak Tuhan yang mau melepaskan pengampunan, yang mau mengasihi musuh-musuhnya, yang mau memberi makan ketika seperlu lapar, yang memberi minum ketika seperlu kami haus. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus itu menjamah hatinya Bapak. Biar kuasa Roh Kudus itu menjadi penghibur, penolong, menjadi kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Turunkan tangan kita. Dan saat ini Tuhan, kami kembali mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus, kalau bukan karena Yesus yang telah dibangkitkan, kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada saat ini juga Tuhan. Kami percaya seluruh dunia ini Tuhan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kasih Tuhan ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang ya Tuhan, berkat dari hamba-Mu. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Allah Bapa.